Prosedur cara membuat surat izin praktek perawat di Kabupaten Lampung Timur. Siapkan dan upload 8 data scan berikut. 1. Surat permohonan. 2. Rekomendasi DPD PPNI Kabupaten Lampung Timur. 3. Surat pernyataan memiliki tempat praktek. 4. Surat keterangan sehat. 5. Surat tanda registrasi. 6. Ijazah terakhir. 7. KTP elektronik. 8. Pas foto 4x6 latar belakang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat perizinan tenaga kesehatan, utamanya surat izin praktek perawat di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pengalaman mendengar, melihat, mendampingi, dan melakukan sendiri pengurusan SIPP di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Lampung Timur menggunakan aplikasi Si Cantik. Video ini disajikan oleh Suwanto SKM Eskepnes Mkes Ketua DPD PPNI Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 19 menyatakan bahwa perawat yang menjalankan praktek keperawatan wajib memiliki izin dalam bentuk SIPP. Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, Pasal 20. SIPP hanya berlaku untuk satu tempat praktek dan diberikan kepada perawat paling banyak untuk 2 tempat praktek. Pasal 21. Perawat yang menjalankan praktek mandiri harus memasang papan nama praktek keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 28. Praktek keperawatan terdiri dari atas 1. Praktek keperawatan mandiri. 2. Praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Pasal 2. Setiap tenaga kesehatan yang berpraktek wajib memiliki STR. STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Pasal 13. Setiap tenaga kesehatan hanya dapat memiliki STR pada satu jenis tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019. Pasal 1. Jenis perawat terdiri dari 1. Perawat vokasi adalah perawat lulusan pendidikan vokasi keperawatan paling rendah program Diploma 3 keperawatan. 2. Perawat profesi adalah perawat lulusan pendidikan profesi keperawatan yang merupakan program profesi keperawatan dan program spesialis keperawatan. Pasal 55. Perawat vokasi yang telah menjalankan praktik keperawatan secara mandiri di tempat praktek mandiri perawat sebelum diundangkannya peraturan menteri ini tetap dapat melakukan kewenangan di bidang keperawatan di tempat praktek mandiri perawat paling lama 7 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 ini diundangkan pada 9 Agustus 2019. Maka berakhirnya izin praktek mandiri bagi perawat vokasi untuk dapat melakukan kewenangan mandirinya sampai pada 8 Agustus 2026. Tata cara membuat surat izin praktek perawat. Setiap anggota PPNI yang melakukan praktek keperawatan di Fasyankes maupun di praktek mandiri wajib memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk SIPP, Surat Izin Praktek Perawat. Saat ini dalam pengurusan SIPP di Kabupaten Lampung Timur sudah menggunakan aplikasi khusus yang diberi nama Si Cantik. Aplikasi Si Cantik diperuntukkan untuk perizinan semua tenaga kesehatan
dan perizinan lainnya. 1. Pada tahap awal kita akan buka Google dan ketik sicantik.go.id. Maka kita akan dibawa masuk ke halaman muka aplikasi. 2. Bagi yang belum punya akun, untuk pertama kali membuat akun dengan klik registrasi pemohon pada halaman muka aplikasi, dan bagi yang sudah punya akun langsung masuk ke dalam aplikasi dengan mengetik username dan password. 3. Setelah klik registrasi pemohon akan masuk ke halaman registrasi, maka isikan data user, identitas user, kontak, alamat email, hingga registrasi selesai. 4. Masuk ke dalam aplikasi Si Cantik pada halaman muka dengan mengisi username dan password, isikan data tambahan yang diminta, dan upload berkas atau data scan yang diperlukan, yaitu surat permohonan SIPP, rekomendasi organisasi profesi, SIPP lama, surat keterangan tempat bekerja dari instansi, atau keterangan memiliki tempat praktek untuk mandiri, surat keterangan sehat, KTP elektronik, STR aktif, ijazah terakhir, pas foto 4x6, pakaian resmi, latar belakang foto merah. Jadi semua berkas di-scan dulu dalam format PDF atau JPEG. Bila sudah selesai upload semua, maka klik tombol buat. 5. Selesai proses upload, menunggu approve dari Dinas Kesehatan dan Dinas DPM PTSP Kabupaten Lampung Timur. Proses perizinan otomatis dari aplikasi yang dikirimkan melalui email yang kita tuliskan pada data user. Maka hati-hati, email harus valid, cara menulisnya, dan kondisi aktif. Cek dulu sebelum diketikkan di data user, karena semua notifikasi dari aplikasi akan dikirim lewat email tersebut. Berikut contoh-contoh surat. Yang pertama, surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, surat permohonan penerbitan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, rekomendasi DPD PPNI Kabupaten Lampung Timur. Data-data pada surat. Yang pertama, untuk surat permohonan rekomendasi Dinas Kesehatan tentunya ditujukan kepada Dinas Kesehatan dan berisi tentang data-data nama, tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, tahun lulus, nomor HP, email aktif, dan alamat rumah. Kemudian menerangkan alamat praktek, hari praktek, jam praktek, dan pemilik bangunan. Isi pada surat permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, datanya sama, hanya saja tujuannya berbeda, yaitu kepada Bupati Lampung Timur CQ, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian untuk rekomendasi dari DPD PPNI Kabupaten Lampung Timur, tentu yang pertama adalah anggota PPNI Kabupaten Lampung Timur. Kemudian telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban sebagai anggota, termasuk upgrade ilmu tentang keperawatan sehingga dapat memperpanjang STR sebagai syarat utama dalam pengajuan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berikut adalah contoh-contoh surat. Yang pertama, surat pernyataan memiliki tempat praktek mandiri yang menerangkan pemohon berupa nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor induk registrasi PPNI, nomor STR, nomor HP, email aktif, dan alamat rumah. Kemudian menerangkan tempat praktek yang akan dipakai untuk berpraktek keperawatan, antara lain
luas bangunan, kondisi tata graha, kemudian syarat-syarat lain yang dipersyaratkan. Kemudian di sini juga ada surat pernyataan kesediaan mengelola limbah, di mana ini menjadi syarat untuk diterbitkannya rekomendasi PPNI. Pada video ini memang belum semua contoh surat atau blanko dijelaskan, tetapi mendengar dan melihat penjelasan yang telah diberikan untuk membuat SIPP mudah bukan? Tidak rumit seperti yang kita bayangkan. Aplikasinya simple. Terdapat beberapa hal yang membuat kita merasa rumit dalam pengurusan SIPP. Dari keluhan teman sejawat dan para pengurus di DPD PPNI Kabupaten Lampung Timur antara lain. Yang pertama, gagap teknologi. Ini bisa dihilangkan dengan mau belajar dan meminta bantuan sejawat terdekat yang memiliki atau menguasai ilmu dan teknologi. 2. Susah sinyal. Bisa diatasi dengan berpindah lokasi ke rumah teman, saudara, atau ke rumah ketua DPD PPNI yang sinyalnya kuat. 3. Belum memenuhi kewajiban sebagai anggota PPNI, seperti iuran rutin lewat akun, iuran kegiatan, dan lain-lain yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Hal ini bisa diatasi dengan cara peduli pada personal akun PPNI masing-masing, bisa membuka akun dengan username dan passwordnya, dan aktif di DPK masing-masing sehingga tidak terputus informasi tentang PPNI. 4. Tidak update ilmu keperawatan, sehingga SKP tidak mencukupi. STR tidak bisa diperpanjang, yang berarti tidak memenuhi syarat untuk melakukan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di praktik mandiri. Masalah ini bisa diatasi dengan sikap patuh terhadap aturan organisasi dan haus untuk menambah ilmu agar kompetensi kita sebagai perawat tetap terjaga, bahkan terus meningkat. Dan lain-lain keluhan bisa diatasi dengan saudara-saudara tetap belajar, bertanya kepada sejawat, kepada anak-anak muda yang tidak gagap teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, bahwa aplikasi Si Cantik ini merupakan terobosan atau inovasi dalam bidang perizinan di Kabupaten Lampung Timur. Aplikasi ini merupakan software Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya perizinan dilakukan secara manual. Jadi, tentu masih perlu perbaikan terus-menerus hingga dirasakan kepuasan pelanggan pada titik optimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.